Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 kelas etika bisnis akan menjelaskan tentang dimensi etis iklan, yaitu kelompok kami memilih iklan liquid death yang akan kami analisis. Tapi sebelum itu perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri Muhammad Rifki Suryadinata dengan NIM akhir 23155. Saya Ali Reza dengan akhiran NIM 002. Saya Muhammad Zulkifli dengan akhiran NIM 049. Saya Iqbal Aufi dengan akhiran NIM 027. Baik, untuk penjelasan kelompok kami yaitu pada video berikut. Breaking the law, 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 breaking the law. Baik, saya akan menjelaskan tentang analisis etis terhadap iklan liquid death berdasarkan 4 dimensi etika perikanan. Yang pertama itu kejujuran. Iklan liquid death ini menggunakan humor gelap dan adegan kontroversial yang berpotensi memicu ketidakjelasan pesan tentang produk, yaitu air mineral. Meski terkadang penampilan adegan yang tampak tidak sesuai, misal anak-anak minum minuman beralkohol, produk yang sebenarnya adalah air mineral. Hal ini dapat membingungkan konsumen sehingga aspek kejujuran menjadi diragukan. Iklan tidak jujur secara literal meski tidak membohongi produk, dan ini berpotensi dianggap tidak etis. Dan yang kedua yaitu kejelasan informasi. Pesan iklan cenderung ambigu dan mengandalkan kejutan atau twist. Misal adegan yang menimbulkan persepsi negatif sementara produk sebenarnya itu air mineral. Kurangnya kejelasan dapat menyebabkan konsumen salah mengartikan isi dan tujuan iklan, terutama bagi audiens yang rentan seperti anak-anak. Ini menurunkan transparansi informasi yang diberikan. Baik, untuk yang ketiga yaitu menghindari eksploitasi. Nah, iklan suatu produk yang itu melibatkan adegan anak-anak di dalam adegan itu bisa dikatakan kontroversial dan itu beresiko mengeksploitasi citra atau situasi yang ada saat tersebut demi tujuan komersial. Nah, menampilkan anak-anak dalam konteks yang berpotensi berbahaya atau kontroversial tadi seperti misal mengkonsumsi atau terpapar hal-hal negatif dan dianggap mengeksploitasi. Nah, hal ini itu dapat menimbulkan potensi adanya dampak negatif bagi konsumen dan keberlangsungan bagi citra perusahaan itu sendiri. Setelah itu yang keempat ada dimensi dari segi tanggung jawab sosial atau social responsibility. Nah, dalam social responsibility iklan itu harus mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas, termasuk pengaruhnya terhadap norma dan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Iklan liquid death yang kontroversial ini misalnya pada saat adegan menampilkan anak-anak dalam situasi yang provokatif. Nah, itu beresiko mengabaikan tanggung jawab sosial, yaitu dengan mendorong pesan yang bisa jadi akan disalahpahami atau memicu perilaku negatif dari penonton, dari khalayak umum yang melihat iklan itu. Tanggung jawab sosial ini menuntut iklan untuk lebih memperhatikan dampak budaya dan sosial yang dapat ditimbulkan dari adanya iklan tersebut, dan iklan itu tidak hanya berfokus pada keuntungan, pada margin komersial perusahaan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu etika secara keseluruhan. Iklan liquid death ini cenderung tidak etis karena memanfaatkan teknik kontroversial yang berpotensi membingungkan dan mengeksploitasi audiens, terutama anak-anak. Meski menarik perhatian, pendekatan ini dapat merugikan konsumen dari sisi pesan yang tidak jelas dan meresahkan,
secara sosial, hal ini dapat memicu kritik soal tanggung jawab merek dan norma budaya. Selanjutnya itu dampak etis bagi konsumen. Ada beberapa. Yang pertama itu konsumen, terutama anak-anak dan remaja bisa salah paham tentang produk atau pesan iklan dan menganggap normal perilaku negatif yang ditampilkan. Yang kedua, timbul kebingungan dan potensi pengaruh buruk terhadap persepsi tentang konsumsi air dan kesehatan. Yang ketiga, yaitu implikasi bagi perusahaan dan masyarakat. Yang keempat, perusahaan menghadapi resiko reputasi karena tuduhan tidak etis dan eksploitasi. Yang kelima, itu masyarakat mungkin mengalami ketegangan norma budaya terkait iklan yang dinilai provokatif dan tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu regulator bisa memperketat aturan iklan untuk mencegah dampak negatif serupa di masa depan. Berikutnya adalah cara agar iklan liquid death tersebut menjadi etis. Yang pertama, iklan tersebut harus mengedepankan kejujuran dan kejelasan dengan menyampaikan pesan yang lebih transparan tentang produk sehingga tidak membingungkan konsumen. Yang kedua, iklan harus menghindari penggunaan adegan yang eksploitatif atau kontroversial, terutama yang melibatkan anak-anak sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran atau persepsi negatif. Yang ketiga, iklan harus menyesuaikan konten iklan dengan nilai dan norma budaya serta tanggung jawab sosial agar tidak menyinggung atau merugikan masyarakat luas. Dan yang terakhir, iklan harus memastikan pesan yang disampaikan tidak menyesatkan dan tidak memancing risiko pelaku yang tidak diinginkan, konsisten dengan standar etika periklanan. Baik, sekian video analisis dimensi etis iklan yang bisa kelompok kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.